Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, terima kasih pada pasien dan keluarga yang berkesempatan hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada PKRS RSIA yang telah memberikan kesempatan untuk sedikit sharing mengenai masalah penyakit jantung katup. Saya Dr. Reza Maulana Munandar, spesialis jantung dan pembuluh darah yang bertugas di RS Ibu dan Anak Aceh. Kita akan membahas sedikit mengenai penyakit jantung katup. Jadi apa itu penyakit jantung katup? Penyakit jantung katup itu adalah gangguan yang membuat katup jantung tidak dapat berfungsi secara normal. Ya, kondisi ini dapat terjadi pada satu atau lebih katup jantung. Nah, pada gambar ini kita lihat, ini gambaran tentang jantung manusia. Jantung manusia itu pada dasarnya ruangan yang di dalamnya terbagi 4 ruangan. Ada yang disebut sebagai ini atrium kanan, kemudian bilik kanan, atrium kiri, dan bilik kiri. Di antara ruangan-ruangan itu ada dindingnya, kemudian ada juga pintunya. Pintu yang membatasi antara dua ruangan inilah yang kita sebut sebagai katup jantung. Nah, jadi ada katup yang namanya katup mitral, dia membatasi di antara bilik kiri dan serambi kiri. Kemudian katup trikuspid, dia membatasi di antara bilik kanan dan serambi kanan. Kemudian katup pulmoner, dia membatasi di serambi kanan dengan pembuluh darah besar ke arah paru-paru. Sedangkan katup aorta, dia membatasi pada serambi kanan ke pembuluh darah besar yang disebut sebagai aorta. Kemudian bentuk katup jantung itu dapat kita lihat pada gambar ini, dia mempunyai, kalau gampangnya biasanya saya sebut daun pintu. Nah, jadi ada yang daun pintunya 2, ada yang daun pintunya 3, tergantung letaknya yang mana. Kemudian fungsi katup jantung. Fungsi katup jantung itu apa? Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena dia seperti pintu, satu dia bisa buka tutup. Nah, kemudian karena jantung tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan katup ini dia berfungsi sebagai pembatas, satu saat dia terbuka, dia akan melewati darah ke ruang selanjutnya. Misalnya darah akan mengalir dari arah serambi, dari arah atrium kiri ke arah ventrikel kiri, dari bilik kiri ke serambi kiri. Nah, itu yang dibatasi oleh katup mitral. Nah, kemudian pada saat dia terbuka, darah akan mengalir. Pada saat dia tertutup, dia mencegah darah mengalir balik ke ruangan yang di belakangnya. Jadi aliran darah itu harus satu aliran, dia harus maju ke depan. Misalnya dari atrium kiri, kemudian masuk ke ventrikel kiri, kemudian dia masuk ke aorta, dan darah akan dipompakan ke seluruh tubuh. Dan darah itu nggak boleh jalan terbalik. Jadi nggak boleh darah yang sudah masuk ke aorta balik lagi ke ventrikel kiri atau ke serambi kiri, itu nggak boleh. Begitupun juga darah yang berada di serambi kiri tidak boleh balik lagi ke tempat yang sebelumnya. Biar lebih tidak bingung, saya lebih suka menyebutnya biar sama aja. Kita sebut sebagai ventricle dan atrium ya. Ventricle itu adalah ruangan yang bulat, ini yang di atas. Ini atrium. Dia menerima darah dari paru-paru, kemudian dia akan memompahkan darah ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, dia akan memasukkan darah ke aorta, dan disitulah darah kemudian akan dipompahkan ke seluruh tubuh. Darah yang dari seluruh tubuh akan diterima oleh atrium kanan. Nah, atrium kanan, dia akan mengalirkan darah ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan akan memompahkan darah ke paru-paru. Darah dari paru-paru akan kembali masuk ke atrium kiri, dan begitulah dia perputarannya. Makanya seperti yang saya bilang tadi, fungsi katup jantung, satu dia membuka agar darah bisa mengalir ke depan, dua dia menutup agar darah yang sudah mengalir ke depan tidak kembali ke ruangan yang di belakangnya. Nah, kalau dia kembali itu nanti bisa bermasalah. Kemudian apa gejala penyakit jantung katup? Gejala penyakit jantung katup sama seperti gejala penyakit jantung lainnya kebanyakan. Yang pertama sesak napas, terutama saat aktivitas. Kemudian nyeri dada juga bisa. Kemudian cepat lelah saat aktivitas. Kemudian pingsan karena darah yang mengalir ke depan untuk menutrisi otak dan bagian tubuh lainnya tidak cukup, itu bisa menyebabkan pingsan. Kemudian demam, ini kalau terdapat infeksi pada jantung ataupun pada katup jantung.
kemudian juga kenaikan berat badan yang sulit dijelaskan kenapa sebabnya, biasanya berkaitan dengan penumpukan cairan di badan. Apakah itu nanti di kaki, dia menjadi kakinya bengkak, ataupun adanya perkumpulan cairan di area sekitar perut. Kemudian denyut jantung tidak teratur. Ya, denyut jantung tidak teratur ini biasanya sudah bagian akhir. Ya, jadi sudah ada, mungkin jantungnya sudah sampai bengkak, baru menyebabkan ada denyut jantung yang tidak teratur. Kemudian penyakit katup jantung, kalau jenisnya itu bisa dibagi berdasarkan bermacam-macam kriteria. Saya membaginya yang gampang aja, berdasarkan bentuk katupnya. Jadi sama seperti pintu. Nah, katup itu kan pintu, bisa buka tutup, buka tutup. Nah, yang pertama dia bisa pintunya menyempit. Nah, itu gampangnya kita bilangnya, atau disebut sebagai stenosis katup jantung. Dan itu katup jantungnya dia menjadi kaku, menebal ataupun penempel, sehingga pada saat dia harus terbuka. Kalau dia terbuka ini lubangnya besar. Tapi begitu dia terkena stenosis, pada saat dia terbuka dia cuma lubangnya kecil begini. Dan ini darah yang dialirkan ke ruangan selanjutnya atau ke seluruh tubuh itu menjadi tidak cukup. Kemudian yang kedua ada yang disebut regurgitasi katup jantung atau lebih dikenal sebagai katup jantung bocor. Nah, sama seperti tadi, katup jantung itu dia harus setelah membuka harus menutup kembali. Nah, pada saat dia menutup, tutupnya harus rapat. Kalau dia tutupnya tidak rapat seperti ini, pada saat menutup masih ada lubang yang terbuka, darah yang dialirkan oleh jantung akan kembali ke ruangan di belakangnya. Nah, darah ini tidak boleh kembali ke ruangan di belakangnya dan bisa menyebabkan bermacam-macam masalah, bisa bikin sesak nafas dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelainan bentuk katup jantung. Ini biasanya berkaitan dengan kelainan bawaan sejak lahir. Jadi katup jantungnya bisa dari lahir bentuknya tidak normal seperti ini, yang bentuknya punya 3 daun pintu, ternyata waktu lahir cuma 2. Nah, ini nanti akan bermasalah karena dia tidak bisa membuka dengan cukup lebar untuk mengalirkan darah ke depannya. Bisa juga katup jantungnya tidak terbentuk pada saat selama kehamilan, dan itu memang baru diketahuinya setelah lahir. Nah, kemudian penyebab penyakit katup jantung. Penyebabnya banyak. Kalau dari sini mungkin ada beberapa, tapi secara umum saya menyebut penyebabnya itu ada 2, yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primer itu kerusakan pada katup jantung yang langsung merusak katup jantungnya. Misalnya seperti tadi ada penyempit atau katup jantungnya bocor yang disebabkan oleh infeksi. Ya, mungkin kalau pada pintu mungkin jadi kerusakan pintu karena memang bagian yang rusak adalah pintunya, mungkin kayunya sudah lapuk, mungkin engselnya sudah geraknya tidak bagus. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyebab sekunder, yaitu penyakit jantung katup yang kerusakan katupnya itu disebabkan karena kerusakan struktur di sekitarnya. Nah, mungkin otot jantungnya sudah jelek, jadi dia mungkin otot jantungnya sudah lemah, kemudian jantungnya sudah bengkak dan ruangan jantungnya itu melebar sehingga katupnya menjadi bocor, tidak bisa menutup dengan rapat. Tapi sebenarnya katup jantungnya relatif baik, yang rusak adalah bagian-bagian di sekitar katup jantung. Kalau pada negara-negara yang sudah maju, paling banyak penyebab katup jantung adalah umur. Ya, jadi semakin tua umur ya karena memang katup jantung kan tidak berhenti bekerja. Kita mau tidur, kita mau ngapain, dia terus berdetak. Selama jantung itu berdetak, katup itu akan buka tutup. Jadi kalau umurnya udah 70 tahun ya entah udah berapa puluh ribu kali itu katupnya buka tutup. Pasti suatu saat mau tidak mau akan aus juga. Nah, jadi penyebab penyakit katup jantung di negara maju paling banyak adalah umur. Sedangkan kalau di negara-negara seperti Indonesia, itu penyebab paling banyak penyakit katup jantung masih disebabkan oleh infeksi. Nah, biasanya disebabkan oleh penyakit jantung rematik. Infeksi yang kadang kita nggak tahu kenanya kapan. Mungkin di waktu kecil, mungkin waktu remaja. Kemudian ya hanya diobati, baru berefek ke katup jantungnya, baru kelihatan itu sakitnya 10-15 tahun kemudian. Seperti itu. Kemudian serangan jantung juga bisa menyebabkan gangguan katup jantung.
Itu kalau serangan jantung yang diserang sebenarnya adalah penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah pada jantung atau sumbatan total pembuluh darah pada jantung. Nah, sumbatan total pembuluh darah pada jantung itu menyebabkan otot-otot jantung mati. Kalau otot jantungnya mati, itu otot jantung bisa tiba-tiba robek. Nah, katup ini dia dipegang oleh otot jantung untuk tetap berada pada tempatnya. Jadi kalau otot jantungnya rusak, mati, mungkin bagian otot jantung yang memegang katup itu robek. Nah, itulah sehingga bisa menyebabkan tiba-tiba jantungnya bocor karena serangan jantung. Kemudian degenerative condition, penyakit degeneratif ini hampir sama karena yang disebabkan oleh umur. Ya, semakin tua jantungnya karena memang sudah lama berjalan terus, lama-lama dia akan fungsinya mulai menurun. Kemudian terapi radiasi, ini mungkin berkaitan lebih ke penyebab yang sekunder. Terapi radiasi itu dapat menyebabkan pembengkakan pada jantung. Ya, begitu juga dengan obat-obat kemoterapi. Ya, jadi struktur di sekitar katup jantungnya yang rusak sehingga menyebabkan katup jantungnya rusak tapi belakangan. Nah, jadi bisa menyebabkan jantung bocor, tapi yang tidak menyebabkan kerusakan langsung pada katup melainkan pada struktur di sekitarnya dulu. Kemudian komplikasi dari penyakit katup jantung ya. Ini kalau penyakit katup jantung dia namanya penyakit itu kan ada yang namanya perjalanan penyakit. Nah, jadi semakin lama waktu penyakit itu akan terus berjalan kalau kita tidak mengobati. Nah, apa yang bisa terjadi pada penyakit katup jantung kalau dibiarkan begitu saja? Ya, mulai dari gagal jantung. Gagal jantung itu jantungnya payah. Nah, biasanya kalau jantungnya sudah bengkak, payah jantung itu kita sebut kalau kekuatan pompa jantungnya sudah menurun. Nah, kita sebut sebagai gagal jantung. Kemudian gangguan irama jantung, ini juga biasanya komplikasi yang sudah jantungnya sudah bengkaknya agak-agak keruan. Nah, itu akhirnya akan menyebabkan gangguan irama jantung. Mulai dari irama jantungnya tidak teratur, sehingga bisa juga gangguan irama jantung yang berat bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Gitu. Kalau jantungnya henti jantung mendadak ya bisa meninggal. Begitu. Kemudian endokarditis itu adalah adanya pertumbuhan kuman pada katup jantung. Nah, itu terjadi karena katup jantung yang tidak bekerja dengan baik. Mungkin ada suatu infeksi entah dari mana, karena infeksi itu tercampur dalam darah, darahnya lewat katup jantung. Katup jantungnya itu karena tidak bekerja dengan baik. Nah, jadi ada kuman yang tertinggal di katup jantung sehingga menyebabkan adanya pertumbuhan kuman di katup jantung itu. Bisa menyebabkan endokarditis. Kemudian stroke. Nah, stroke itu kalau katup jantungnya yang sudah rusak, dia kadang menyebabkan bisa terjadi gumpalan, baik itu gumpalan darah karena gangguan irama jantung ataupun gumpalan yang disebabkan oleh infeksi itu tadi. Kemudian gumpalan itu nggak sengaja lepas. Gumpalan dari jantung nggak sengaja lepas, larinya kemana? Dia kan akan lari ke pembuluh darah besar, ke aorta. Aorta itu akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau nih ternyata ada gumpalan yang lepas nggak sengaja dari jantung nyampe ke otak dan gumpalannya itu lumayan besar dan terjadi sumbatan pembuluh darah di otak, maka terjadilah stroke. Itulah bahayanya. Kemudian hipertensi pulmoner ini adalah hipertensi pada pembuluh darah di paru-paru. Dan itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, sama tekanan darah tinggi tapi di pembuluh darah paru-paru, bukan di pembuluh darah biasa yang biasa kita ukur tensi pakai tangan. Nggak bisa diukur ini. Kalau hipertensi pulmoner tidak bisa diukur seperti itu, harus diukur secara khusus di laboratorium kateterisasi. Kemudian apa treatment? Jadi pengobatan pada penyakit jantung katup. Pengobatan dengan obat-obatan bisa dilakukan, tapi yang utamanya bukan itu. Kalau yang rusak memang katupnya, maka katupnya itu harus diganti. Nah, sama seperti bangunan. Kalau pintunya yang rusak sudah lapuk atau pintunya ada yang patah, engselnya rusak dan itu mau nggak mau ya harus diganti. Obat-obatan itu pada penyakit jantung katup hanya mempertahankan kondisi jantung dan harapan kita itu memperlambat proses penyakit sampai bisa dilakukan operasi. Tapi masalahnya belum selesai. Menyelesaikan masalah itu adalah dengan operasi penggantian katup jantung. Nah, operasi penggantian katup jantung. Jadi memang harus melalui operasi dan dibedah. Termasuk jantungnya dibedah. Ya.
Itu dibuka, katupnya yang sudah rusak diganti dengan katup buatan. Nah, katup buatan ini dari bahannya metal, bahan ya campuran berbagai macam logam, dan itu dioperasi kemudian dijahit di dalam jantung kita, ya udah tutup lagi sehingga jantungnya harusnya bisa bekerja seperti biasa karena katupnya sudah diganti yang baru. Seperti itu. Kemudian selain operasi bisa juga dilakukan transkateterisasi. Sayangnya di Indonesia pun yang melakukan ini belum banyak. Kenapa? Harganya sangat mahal. Itu di Jakarta pun saya kira belum rutin dilakukan, hanya pada keadaan-keadaan khusus. Karena itu ya tadi, harganya lumayan mahal, kemudian SDM yang bisa melakukannya, ahlinya itu juga masih sedikit. Ya, kita harapannya dengan semakin berkembangnya ilmu teknologi dan pengetahuan, mungkin makin banyak yang bisa melakukan sehingga mulai beralih ke situ, tidak perlu dioperasi. Jadi seperti transkateterisasi. Via kateter itu sama kayak seperti kayak orang mau dipasang ring. Prosesnya ya, tapi ini bukan dipasang ring ya, prosesnya yaitu pasiennya ditidurkan kemudian melalui pembuluh darah yang di paha, dimasukkan selang yang kecil, kemudian ditelusuri sampai ke jantung, kemudian dilakukan penggantian katup jantungnya. Tapi ini pun tidak bisa untuk semua penyakit katup jantung, hanya pada beberapa. Kalau yang jelas, nah jelas hasilnya, jelas ada barangnya gitu, ya ini diganti katupnya, diganti dengan katup logam, katup buatan. Gitu. Dan di Indonesia ini sudah banyak dikerjakan, dan di Jakarta, di daerah Jawa sana rutin dikerjakan, di Medan seingat saya juga sudah dikerjakan, di Banda Aceh mungkin baru beberapa kali sudah dikerjakan. Nah, itu karena dari kalau yang dulu-dulu pasti kita kirimnya ke Jakarta nih. Gitu, karena ke rumah sakit harapan kita, karena mau nggak bayar bagaimanapun di sana memang pusat jantung nasional dan pasti peralatannya paling lengkap, SDM-nya paling lengkap, kita kirimnya ke sana. Ya, kurang lebih seperti itu sharing saya hari ini mengenai penyakit katup jantung. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri-ngeri sedap ya Pak Ibu ya. Kalau sudah dijelaskan jadi ngeri-ngeri sedap dok. Ya mungkin yang selama ini kita awam ya tentang penyakit katup jantung ini. Nah dengan ada penjelasan dari dokter spesialisnya, hari ini mungkin terbuka wawasan kita tentang penyakit jantung. Sebenarnya semua penyakit kembali lagi ke pencegahan yang terpenting ya dok ya. Ya. Karena seperti dijelaskan dokter tadi, kalau sudah kena penyakit katup jantung, ya ujung-ujungnya obat hanya akan memperlambat ya dok ya. Tidak bisa mengobati istilahnya. Jadi kalau mau diobati ya mau nggak mau operasi, dan itu pun juga ya namanya buatan manusia ya dok ya, pasti lebih sempurna buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi yang paling penting adalah pencegahan Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilahkan, ini kesempatan emas di hari ini. Boleh konsultasi dengan dokter jantung tanpa harus daftar dulu ke depan ya. Silahkan, jangan disia-siakan. Ada? Iya, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, penyakit jantung ini kan tadi dijelaskan kebanyakan orang berumur ya. Ini pertanyaannya, kalau misalkan ada usia anak-anak yang misalnya dia kadang ada sesak apa kayak gitu itu, apakah itu bisa memicu untuk dia bisa sakit jantung kayak gitu? Hanya dari sesaknya Bu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Apa sekalian aja atau gimana dok? Ada lagi yang mau bertanya biar nanti sekalian dijawab sama dokter? Ada apa? Sebelah sini mungkin ada? Baik, kita jawab dulu yang ini ya. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya bilang tadi, penyebab penyakit katup jantung kan ada banyak. Ada juga yang tadi karena umur. Nah itu karena umur biasanya terjadi di negara-negara yang maju. Jadi di negara-negara yang pengawasan terhadap kesehatan penduduknya itu baik.
Jadi sakit jantungnya baru terjadi pada dia usia di atas 60 atau 70. Kalau di negara-negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia, penyebab penyakit katup jantung paling banyak adalah infeksi. Infeksi yang biasanya infeksi tenggorokan yang disebabkan oleh kuman Streptococcus, kemudian dia karena mengikuti aliran darah menempel di katup jantung, dan itulah katup jantungnya terkena radang akibat infeksi dan lama-kelamaan menyebabkan kerusakan. Nah, masalahnya kita tidak tahu infeksi itu terjadi kapan. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin infeksinya terjadi pas anak-anak. Kita nggak tahu, jangan diobati kayak biasa. Baru ketahuan sakit jantung katupnya baru muncul mungkin 10 tahun lagi. Gitu. Kemudian kalau penyebab sesak pada anak-anak itu penyebabnya bisa banyak. Nah, penyakit jantung pada anak-anak tidak terbatas pada penyakit katup jantung. Bisa juga penyakit jantung bawaan. Nah, bisa juga ada gangguan-gangguan yang lain. Mungkin jantungnya sudah bengkak karena ada sakit yang lain, mungkin karena ada sakit ginjal, mungkin karena ada sakit di bagian lain. Dan itu butuh pemeriksaan yang lengkap. Jadi nggak cukup kalau cuma dibilang karena sesak ini sakit jantung pada anak-anak, nggak bisa juga. Karena pada anak-anak bukan, maksudnya penyebab sesak itu banyak, tidak hanya dari jantung. Nah, karena dari paru-paru, mungkin misalnya dia asma, dia akan sesak nafas. Dia akan cepat lelah juga tuh anak-anak yang kena asma. Kan main sebentar nyatanya udah capek karena dia sesak nafas. Gitu. Kemudian kalau dia mempunyai masalah ginjal, tuh kadang-kadang bisa juga menyebabkan sesak nafas. Gitu. Kemudian penyakit jantung jelas. Apakah penyakit katup jantung, apakah penyakit jantung bawaan yang dia didapat sudah dari lahir. Nah, itu mungkin akan menimbulkan gejala sesak pada anak-anak. Jadi kalau cuman sesak itu masih terlalu umum. Kita harus cari tahu kenapa. Dan biasanya dokter anak nanti akan memutuskan mungkin pemeriksaan dasar, mungkin seperti pemeriksaan darah dulu, kemudian dilanjutkan dengan ronsen. Nah, kalau ada anaknya agak besar bisa dilakukan elektrokardiografi. Nah, kalau memang kecurigaan karena sesaknya karena sakit jantung, ya bisa dirujuk, dikirimkan untuk di USG jantungnya atau menggunakan alat ekokardiografi, sehingga kita bisa melihat benar-benar melihat struktur dalam jantungnya tadi. Ya, yang mana tadi? Nah, ini gambaran-gambaran dari USG jantung. Kita bisa melihat ada kebocoran apa enggak. Kayak yang ini misalnya katup jantung, di katup mitralnya ini bocor. Dia kan jantung tadi saya bilang aliran darahnya harus sejalan. Jadi dia harus maju ke depan, nggak boleh mundur ke belakang. Gitu. Nah, dengan bantuan alat USG jantung itu kita bisa melihat darahnya ini semua yang dipompa maju ke depan, apa ada yang balik ke belakang apa enggak. Seperti itu. Termasuk dengan alat USG jantung kita bisa melihat kalau ada bagian jantung lain yang bocor. Karena yang bisa bocor nggak cuman katupnya, tapi juga dinding-dinding jantung. Nah, kan saya bilang tadi ruangannya ada 4. Nah, ruangan itu kan dibatasi, paling gampang dibatasinya antara jantung kiri dan jantung kanan itu dindingnya nggak ada pintunya. Pada penyakit jantung bawaan bisa terjadi ada bocor di dindingnya yang membatasi antara jantung kiri dan jantung kanan. Itu juga bisa menyebabkan sesak. Seperti itu. Oke, gitu. Jadi penyebab sesak itu banyak. Harus kita cari tahu lebih mendalam yang mana. Gitu. Ya. Oke Bu ya. Nah, jadi kalau sesak itu masih sangat luas ya Bu ya. Kadang sakit lambung juga bisa sesak ya Dok. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk satu pertanyaan lagi? Sudah pas? Oke, baik. Kita cukupkan di sini acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.